Halo, jumpa lagi dengan channel Kimia Itu Gampang. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang kesetimbangan dinamis. Coba perhatikan kertas yang dibakar berikut ini. Kertas kalau dibakar akan menghasilkan abu dan asap. Apakah abu hasil pembakaran dapat dirubah kembali menjadi kertas? Pasti tidak ya. Nah, reaksi ini berarti hanya berlangsung satu arah atau reaksi yang tidak dapat balik yang dikenal dengan nama reaksi irreversible. Apakah ada reaksi kimia yang dapat balik? Dalam kehidupan sehari-hari, sulit menemukan reaksi yang dapat balik. Proses-proses alami umumnya berlangsung searah atau tidak dapat balik. Akan tetapi, di laboratorium maupun dalam proses industri, banyak reaksi yang dapat balik. Reaksi tersebut disebut reaksi reversibel. Salah satu contohnya adalah reaksi antara nitrogen dengan hidrogen membentuk amonia. Jika campuran gas nitrogen dan hidrogen dipanaskan, akan dihasilkan amonia. Sebaliknya, jika amonia dipanaskan, akan terurai membentuk nitrogen dan hidrogen. Ayo, kita perhatikan kedua reaksi tersebut. Ternyata, reaksi yang kedua adalah kebalikan dari reaksi yang pertama. Maka jika kedua reaksi itu dapat digabung, akan dapat ditulis sebagai berikut. Tanda panah ke kiri dan ke kanan menyatakan bahwa reaksi dapat balik. Reaksi ke kanan disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke kiri disebut reaksi balik. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang reaksi reversibel atau reaksi yang berlangsung ke kedua arah, bayangkanlah suatu ruangan tertutup di mana ada 1 mol gas nitrogen dipanaskan bersama dengan 3 mol gas hidrogen. Pada awalnya hanya terjadi suatu reaksi, yaitu reaksi pembentukan amonia. Segera setelah terbentuk, sebagian amonia akan terurai kembali membentuk gas nitrogen dan gas hidrogen. Selanjutnya, kedua reaksi tersebut akan berlangsung secara simultan atau secara bersama-sama menurut reaksi dapat balik berikut. Pada suatu saat, laju reaksi maju atau pembentukan NH3 sama dengan laju reaksi balik atau reaksi penguraian NH3. Hal itu berarti bahwa laju menghilangnya suatu komponen sama dengan laju pembentukan komponen itu. Oleh karena itu, tidak ada perubahan yang dapat diamati atau diukur. Jadi, secara makroskopis, reaksi seolah-olah telah berhenti. Kita katakan bahwa campuran telah mencapai keadaan setimbang. Mari kita perhatikan kembali reaksi kesetimbangan antara nitrogen dan gas hidrogen membentuk amonia. Pada awal reaksi, mula-mula ada H2 dan N2. NH3 di sini belum terbentuk.
Seiring dengan berjalannya waktu, seperti kita pelajari waktu laju reaksi kemarin, maka pereaktan yaitu H2 dan N2 akan berkurang massa atau volumenya, ya. Sementara NH3 seiring dengan berjalannya waktu akan bertambah. Di suatu saat ternyata di sini tidak ada perubahan lagi, maka disinilah dicapai kesetimbangan. Jadi, pada saat kesetimbangan secara makroskopis kita tidak melihat adanya perubahan yang bisa diamati. Akan tetapi, melalui animasi berikut dapat ditunjukkan bahwa dalam keadaan setimbang tersebut, reaksi tetap berlangsung pada tingkat molekul atau tingkat mikroskopis. Artinya reaksi antara nitrogen dengan hidrogen membentuk amonia tetap berlangsung. Demikian pula peruraian amonia membentuk nitrogen dan hidrogen. Karena laju ke kanan sama dengan laju ke kiri, maka secara makroskopis seolah-olah tidak terjadi perubahan dari jumlah reaktan maupun jumlah produk. Keadaan di mana secara makroskopis seolah-olah tidak terjadi perubahan, namun secara mikroskopis reaksi berlangsung terus-menerus ke kiri dan ke kanan disebut sebagai kesetimbangan dinamis. Nah, berdasarkan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan di mana secara makroskopis tidak ada perubahan yang bisa diamati lagi. Namun, secara mikroskopis, reaksi berlangsung terus-menerus ke kedua arah pada tingkat molekul. Berdasarkan fasenya, kesetimbangan kimia dapat dibedakan menjadi 1. Kesetimbangan homogen. 2. Kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang semua komponennya satu fase atau semua fasenya sama. Contoh, nitrogen gas ditambah 3H2 gas setimbang dengan 2NH3 gas. CH3COOH aqueous setimbang dengan CH3COO- aqueous ditambah H+ aqueous. H2 gas ditambah I2 gas setimbang dengan 2HI gas. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri atas dua fase atau lebih. Contohnya, CaCO3 solid setimbang dengan CaO solid ditambah O2 gas. Ag2CrO4 solid setimbang dengan 2Ag+ aqueous ditambah CrO4 2- aqueous. Nah, supaya apa yang kita pelajari ini benar-benar tertanam di dalam ingatan kamu, ayo tugaskan tugas mandiri berikut ini. Yang pertama, jelaskan dengan kalimatmu sendiri apa yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis. Yang kedua, jelaskan tentang kesetimbangan homogen dan berikan dua contohnya. Terakhir, jelaskan tentang kesetimbangan heterogen dan berikan dua contohnya. Minum selasih di waktu pagi.
Terima kasih. Sampai jumpa lagi.